warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalis, salam pendidikan, salam literasi. SMA Negeri 1 Pulung merupakan sekolah yang banyak menorehkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini membuat SMA Negeri 1 Pulung menjadi sekolah unggulan, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Pandemi tidaklah menjadi halangan para siswa untuk terus berprestasi. Salah seorang siswi asal SMA Negeri 1 Pulung berhasil meraih prestasi di ajang bergengsi Kakang Senduk Ponorogo dan meraih gelar sebagai Senduk Bertalenta atas nama Nada Citra Ambarwangi kelas 12 IPA 3. Bagaimana perjalanan Nada hingga sampai ke prestasi kali ini? Penasaran? Ikuti perjalanan kami. Nada Citra Ambarwangi, siswi SMA Negeri 1 Pulung ini berasal dari Desa Ngadirejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo, yang berhasil menorehkan banyak prestasi dengan talenta yang ia miliki. Di antaranya adalah juara 2 Lomba Nembang Mocopat Sekarisi dengan Madiun dan se-Jawa Timur, juara 1 Lomba Cipta Baca Puisi, juara 2 Lomba Video Kreatif di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ketua OSIS tahun 2020 yang membawa OSIS SMA Negeri 1 Pulung mendapatkan juara 3 dalam ajang OSIS Eksis Jawa Post SMA Award 2020 se-Jawa Timur. Program kerja yang telah kami realisasikan pada masa pandemi COVID. Juga sebagai Wakil Ketua Himpunan OSIS se-Jawa Timur periode 2021-2022. Juara 1 Lomba Duta Vision Flag PMR Wiras Jawa Terbuka. Dan pada awal bulan ini meraih penghargaan sebagai Senduk Bertalenta tahun 2021. Nah, sekarang di samping saya ini sudah ada Kak Nada. Bagaimana perasaan Kak Nada setelah dinobatkan sebagai Senduk Bertalenta Ponorogo? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Vita, jurnalistik dari SMA Negeri 1 Pulung. Untuk perasaan saya ketika dinobatkan sebagai salah satu Senduk Ponorogo Bertalenta 2021, yang pertama, yang pasti saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpanya mungkin saya tidak bisa sampai di titik ini. Dan juga perasaannya juga tidak nyangka dan benar-benar tidak percaya sebetulnya. Karena dari awal proses tes performance, tes wawancara, tes tulis pun saya merasa minus dan saya merasa masih kurang maksimal ya sebetulnya. Karena dari segi materi pun, dari segi persiapan terkait tinggi badan pun saya benar-benar ngepres. Jadi itu malah bikin saya ketar-ketir, ya Allah, masuk nggak ya? Masuk ke 25 besar, masuk 10 finalis nggak ya? Nah, itu merupakan salah satu yang membuat perasaan saya itu menjadi ketar-ketir itu di tinggi badan. Jadi kalau untuk perasaannya, alhamdulillah senang sekali karena ini adalah mimpi saya ketika saya masih duduk di bangku SMP kelas 2. Waktu itu memang saya itu sudah kenal yang namanya Duta Wisata karena di Instagram. Jadi terlihat menarik dan terlihat, wah ini kelihatannya sesuai dengan potensi diri saya. Ya, aku berusaha dan aku benar-benar mempersiapkan itu dari ketika aku masih SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2 itu benar-benar aku persiapkan, dimulai dari pematangan talenta, juga public speakingku juga, dan juga yang pasti pengalaman di masa SMA kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, di tengah tugas yang banyak nih Kak, bagaimana sih proses Kakak sehingga bisa bertalenta seperti sekarang ini? Jadi kalau untuk di kala aku memang benar-benar sibuk dengan kegiatan sekolah, kemudian tugas-tugas sekolah, itu yang pasti aku memiliki prinsip skala prioritas sebenarnya. Jadi aku memiliki prinsip mana sih yang lebih penting dan mana yang harus benar-benar aku selesaikan segera. Jadi kalau misalnya aku sebagai pelajar ya, apalagi udah kelas 3, otomatis harus benar-benar mempersiapkan untuk ke perguruan tinggi dan juga mempersiapkan habis ini mau kemana, dan tugas-tugas pun juga banyak banget sebenarnya. Tapi aku akan selalu menanamkan dalam diri aku untuk tetap mengejar waktu dan juga skala prioritas. Jadi ketika aku ikut Kakang Senduk itu, aku selesaikan dulu tugas aku yang di sekolah. Jadi ketika tugas aku udah selesai di sekolah, baru aku fokus ke Kakang Senduk. Karena ketika aku fokus ke Kakang Senduk dulu,
otomatis aku meninggalkan hak dan kewajibanku sebagai seorang pelajar. Jadi tentunya aku mengerjakan tugas dulu baru ke kakak senduk, seperti itu. Nah, tips dan trik untuk bisa masuk 10 besar sehingga Kak Nada dinobatkan sebagai senduk bertalenta Ponorogo itu seperti apa sih, Kak? Kalau tips dan trik dari aku sendiri, yang pertama, yang pasti ketika kalian itu mau mengikuti kompetisi apapun, jangan lupa restu orang tua. Karena di samping itu semua, meskipun kalian berpotensi dan meskipun kalian memiliki kepribadian dan juga public speaking yang bagus, ketika kalian mengikuti kompetisi itu tanpa restu orang tua, mungkin perjalanan yang akan kalian lakukan itu tidak mulus seperti itu. Jadi agak bergelajak, yang pasti tidak akan bisa masuk sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi yang pertama adalah restu orang tua, Kak Vita. Jadi sebelum aku mengikuti kompetisi ini, aku benar-benar fokus kepada orang tuaku, beliau itu mengizinkan apa tidak. Jika beliau mengizinkan, berarti aku berangkat, seperti itu. Yang kedua adalah performance, penampilan diri dan juga pengalaman dan juga public speaking. Karena pada dasarnya kita sebagai generasi muda itu diharuskan untuk menjadi pemuda yang harus aktif, kemudian berani mengambil resiko, harus berorientasi ke masa depan dan juga harus berani mencoba hal baru. Mencoba hal baru inilah yang menjadi prinsip saya saat ini. Ketika mengikuti berbagai kompetisi dan di situ timbul mungkin keberhasilan dan kegagalan, disitulah saya meningkatkan semangat saya untuk kembali lagi mengikuti kompetisi. Karena semakin banyak apa yang saya ikuti, insya Allah itu akan bermanfaat bagi saya. Dan juga saya berusaha untuk memberikan edukasi dan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Yang ketiga adalah wawasan sebenarnya, mempersiapkan wawasan. Ketika aku mengikuti duta wisata, berarti aku harus mempersiapkan wawasan aku yang berkaitan dengan pariwisata, tentunya budaya, dan juga ekonomi kreatif, seperti itu. Dan selama masa tes performance, tes administrasi, kemudian tes tulis dan tes wawancara, tentunya itu aku sangat benar-benar memaksimalkan. Dan juga aku benar-benar memaksimalkan di tes talenta. Ketika aku lolos 25 besar, itu otomatis kan aku mengikuti tes wawancara dan tes tulis. Dan itu otomatis juga aku harus ikut tes talenta. Nah, disitulah aku memaksimalkan banget tes talenta aku. Jadi nanti ketika tes tulis dan tes wawancara aku nilainya kurang, nah di tes talenta itulah yang akan memberikan nilai yang lebih dari itu. Kemudian yang pasti percaya diri, karena setiap orang itu tentunya memiliki kemampuan dan intinya kemampuan yang berbeda-beda sih sebenarnya. Jadi tergantung kita. Kalau kita itu memiliki sikap percaya diri dan kita tanamkan dari sekarang, itu akan berkelanjutan. Namun tidak boleh berlebihan. Percaya diri itu sewajarnya saja, seperti itu. Dan selama karantina pun sebenarnya aku juga bingung banget, karena di situ intinya tugas sekolahku juga banyak, terus kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak di provinsi itu. Himpunan sama Jawa Timur juga ramai banget karena akan persiapan rakper koordinasi sebenarnya, dan barengan banget sama pemilihan kakak sendok ini. Jadi otomatis ya aku harus benar-benar fokus salah satu, dan aku mau fokuskan untuk kakak sendok. Jadi aku selama 2 minggu di-spend dari sekolah, jadi banyak banget ketinggalan materi. Tapi meskipun ketinggalan materi, ya aku berusaha untuk mengejar, karena apapun itu ya tugasku sebagai seorang pelajar, jangan sampai aku ketika ikut ini dan teledor, jangan sampai teledor intinya. Kemudian selama karantina itu harus benar-benar berhati-hati, karena aku yakin di setiap kegiatan dan setiap apa yang aku lakukan selama karantina itu pasti dinilai, bahkan kesalahan, bahkan nilai plus itu pasti masuk dalam kriteria penilaian. Karena dalam kakak sendok sendiri ada 4 kriteria penilaian yang benar-benar menjadi poin penting, yaitu beauty, kemudian brain, breadth, dan behavior. Yang pertama itu brain, dia seorang pemuda harus cerdas. Cerdas bukan berarti hanya cerdas wawasan saja, tapi dia harus cerdas dalam mengambil keputusan, cerdas dalam beradaptasi di lingkungan baru, seperti itu. Kemudian beauty itu cantik dan baik ya intinya. Bukan hanya cantik dan baik luarnya saja, tetapi harus memaksimalkan kecantikan dalam hati. Karena pada dasarnya, seseorang itu jika sudah cantik hatinya, cantik perilakunya, insya Allah cantik wajah dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Kemudian berani. Dia harus berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan baru, dan juga harus berani speak up. Apapun itu, kita harus berani bertanya. Tapi bukan bertanya terus ya, ketika dalam masa karantina itu kan memang
kita diharuskan untuk aktif, tapi bukan berarti aktif itu bertanya terus tidak, tapi mungkin berani speak up, kemudian berani memberikan tanggapan atau menyatakan pendapat, berani memberikan ide seperti itu. Kemudian behavior. Nah, behavior ini sangat penting sekali karena behavior ini identik dengan yang namanya karakter atau pembiasaan diri kita dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan tata cara berteman kita bagaimana, tata cara kita bertegur sapa, salam dengan dewan juri, panitia dan teman-teman gimana kayak gitu. Dan yang pasti harus bisa catwalk sih. Sebenarnya aku minus banget di catwalk karena selama masa SMA aku nggak pernah ikut yang namanya modeling atau photoshoot, tuh nggak pernah. Dan baru pertama kali di Kakang Senduk sih ikut yang namanya catwalk. Jadi kayak bener-bener kidung banget, kaku banget Kak Vita. Jadi ketika tes catwalk itu aku bener-bener ya Allah bisa nggak ya, udah aku nekat banget, pokoknya aku berusaha. Jadi di rumah itu bener-bener kan karantinanya itu PP ya, tiap hari pulang, jadi sampai rumah itu jam 9 malam itu aku tidurku mesti jam 12 malam. Soalnya apa, itu 2 jam waktu pulang habis dari karantina itu aku persiapkan buat latihan besoknya. Jadi aku latihan koreografi, aku latihan jalan Potrojayan, terus latihan catwalk yang benar tuh gimana, latihan pose itu juga jadi nilai plus gitu di sana. Jadi kayak pose waktu photoshoot kemarin tuh bener-bener aku persiapkan jauh-jauh hari. Jadi kayak photoshoot kayak gini itu memang bener-bener harus dibutuhkan banget soal wisata. Berarti harus dituntut bisa dong. Iya, harus dituntut bisa gitu. Dan bisa nggak bisa harus bisa, karena di sana itu kita juga dipelajari kayak beauty class dan juga tata cara memakai baju, kebesaran yang benar, rias sanggul itu juga ada seperti itu. Jadi yang pasti bangun relasi yang baik sih dalam karantina itu, harus benar-benar berperilaku natural. Jadi jangan dipoles. Sikap itu jangan dipoles tapi harus benar-benar natural. Karena aku yakin juri itu menilai peserta itu bukan karena karakternya atau perilakunya yang dipolesan. Misalnya di depan juri baik, tapi aku yakin kok itu pasti berasal dari natural sih dalam hati. Jadi katanya dewan juri itu seseorang itu pasti bisa dinilai dari gaya bicaranya, dari berjalannya, dari menulisnya, dan juga raut wajahnya pun sudah kelihatan. Jadi aku berusaha untuk memperbaiki dan juga tetap pokoknya tiap hari aku berusaha untuk introspeksi Kak Vita. Jadi kesalahan-kesalahan yang aku lakukan selama karantina hari 1, hari 2, 3, 4 itu apa saja, dan itu aku maksimalkan di grand final seperti itu. Wah, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali Kak Nada. Nah, Kak Nada ini kan sangat bertalenta. Bisa dong kakak tampilkan 2 saja talenta yang kakak miliki sekarang. Boleh. Jenengku lo kowe ojo lali marang aku iki yo Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Kak Nada. Semoga prestasi Kak Nada ini memberikan sisi positif untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulung. Baik, buat teman-teman semua SMA Negeri 1 Pulung, sebenarnya kalian itu semua berpotensi dan kalian semua tuh memiliki kesempatan yang luar biasa sekali untuk berkembang di SMA Negeri 1 Pulung. Karena pada dasarnya sekolah inilah tempat kalian untuk mengembangkan potensi diri kalian, tempat kalian untuk berprestasi bukan hanya akademik saja, tapi akan non-akademik juga, siap memberikan fasilitas terbaik buat kalian. Jadi buat kalian teman-teman, kalian harus belajar untuk siap mencoba tantangan baru daripada tidak mencoba sama sekali. Berproses dan berjuanglah hingga apa yang kamu impikan menjadi kenyataan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam literasi.